Halo Karton Squad, kembali lagi bersama saya Kak Wira di King of Sparko. Hari ini ya saya akan berkeliling ya di seputaran lapangan Atang, mungkin mencari seseorang yang melakukan aktivitas ataupun sedang diam, menanyakan mungkin ada yang ingin disarankan ataupun ingin ditanyakan terkait dengan olahraga ataupun menjaga kebugaran tubuh ya. Oke, ikuti saya. Memang di sini orangnya lagi sepi sih karena saya memang agak pagi dan suasana pun suasana Ramadan ya. Mungkin ada satu orang, dua orang. Oh ya, itu masih ada yang lari. Oh, ini ada yang sedang stretching. Oke, kita dekati. Come on, let's go. Halo Mbak, selamat pagi. Aduh, saya Kak Wira King of Sparko. Mohon maaf mengganggu waktunya Mbak. Maaf, dengan siapa Mbak? Saya dengan Dina. Oh, Mbak Dina. Mbak Dina sedang apa di sini Mbak? Stretching, latihan stretching aja ting. Oh, hanya stretching ya. Jadi memang rutin datang ke lapangan ini ya? Untuk saat ini sih nggak rutin sekali, hanya untuk latihan-latihan biasa. Oh, latihan-latihan biasa. Oke Mbak Dina, jadi saya kesini memang sengaja random ya untuk menanyakan pada orang yang ada di seputaran sini. Mungkin ada yang ditanyakan terkait dengan olahraga, menjaga kebugaran ataupun apa saja yang ingin Mbak tanyakan, bisa kita sharing bersama di video ini. Yakin di sini kan aku cuma mager-mager aja karena latihan biasa. Ada nggak tips Ramadan supaya kita sehat di bulan Ramadan ini, puasa ini, dan kapan waktunya? Oh, oke. Jadi dari Mbak Dina ini menyampaikan apa sih tips-tips untuk menjaga kebugaran di bulan Ramadan dan juga waktunya yang tepat kapan untuk melakukan olahraga seperti itu Mbak ya? Iya. Jadi begini, oke Mbak, kita kesini aja loh. Jadi, mari sini Mbak. Jadi Karton Squad perlu diketahui bersama adalah ada beberapa waktu yang direkomendasikan ya untuk melaksanakan, bukan direkomendasikan, ada beberapa waktu yang memang tersedia untuk melakukan aktivitas. Yang pertama mungkin setelah sahur ya Mbak, setelah sahur. Yang kedua sore hari sebelum berbuka, dan yang ketiga adalah setelah berbuka. Nah, itu sebenarnya waktu yang memungkinkan untuk melakukan olahraga. Namun yang perlu saya rekomendasikan yang seperti yang Mbak tanyakan tadi, kapan sih waktu yang paling baik ya di antara ketiga waktu itu? Menurut saya sih sebelum melaksanakan buka puasa ya, karena kenapa? Karena kalau 1 jam mungkin sebelum kita melaksanakan buka puasa kita melakukan aktivitas, tentu saja ketika sudah selesai aktivitas kan sudah haus, sudah capek kan. Nah, sudah tepat waktunya kita melakukan ataupun membuka puasa tersebut, sehingga tidak terjadi batal puasa dong, ya kan Mbak? Tapi kalau memang mungkin hari itu mungkin ada kegiatan di kantor sehingga tidak bisa melakukan hal itu, hanya bisa habis sahur, bisa juga. Namun yang saya sarankan adalah ketika selesai sahur, olahraga yang perlu dilakukan adalah olahraga yang tidak berintensitas tinggi, cukup rendah saja, mungkin hanya jalan, boleh melakukan penguatan otot tapi dengan repetisi dan set yang rendah ya. Dan juga kalau Mbak Dina mau melakukan gerakan kardio seperti lari dan jalan, bisa, bukannya saya melarang, tapi bisa. Tapi lihat kondisi tubuh. Kadang-kadang di awal-awal bulan puasa mungkin masih baru penyesuaian, sehingga Mbak Dina itu belum berani melakukan aktivitas yang agak lebih berat sedikit ya. Tapi kalau sudah di awal-awal, sudah yang ringan-ringan saja, nanti sudah di pertengahan, nah barulah kita mulai meningkatkan repetisi, meningkatkan set. Nah, lihat kondisi Mbak ya. Lakukan gerakan-gerakan ataupun olahraga yang ringan-ringan. Kalau itu setelah sahur ya, karena kan kita masih panjang untuk berpuasa ya, supaya nggak dehidrasi ya. Kalau mungkin kekurangan lapar mungkin bisa ditahan, tapi dehidrasi itu yang berbahaya. Karena kalau olahraga, kalau banyak keringatnya di awal-awal kan tentu saja kita akan dehidrasi nantinya ya. Itu olahraga yang di waktu kedua ya. Kemudian ada juga waktu yang kalau memang kita melaksanakan setelah buka puasa boleh, tapi dengan catatan pada saat berbuka jangan makanan terlalu banyak. Nah, karena kalau full makanannya setelah itu aktivitas, pasti akan menimbulkan efek yang negatif ya di tubuh kita juga keberatan ya. Kita makan mungkin hal-hal yang bergizi namun tidak mengenyangkan perut ya, hanya mengisi saja, membatalkan puasa saja. Setelah itu aktivitas. Tentu saja waktunya
harus ada durasinya Mbak, harus ada jaraknya. Ya paling minimum tuh 1 jam lah. Ya 1 jam saya kira perut kita sudah mulai menyesuaikan dan kita bisa melaksanakan aktivitas ya. Aktivitasnya pun jangan sampai terlalu malam juga. Mungkin Mbak melakukannya sampai jam 10, jam 11 karena supaya tidurnya enak, nggak bagus. Karena memang di atas jam 10 kita sudah wajib istirahat. Dan juga berhentinya saran saya sebelum jam 10, 1 jam sebelum jam 10. Karena ketika sudah selesai sahur, selesai berbuka, kita olahraga, setelah itu kan kita mau istirahat. Nah sebelum istirahat minimal ada jeda 1 jam lah. Nggak langsung tidur gitu, masih ada ya. Supaya suhu kita menurun dengan pelan-pelan. Kita istirahat dengan baik juga. Sehingga waktu istirahat kita tidak terganggu, sehingga besok paginya udah siap untuk sahur lagi. Jadi gitu. Jadi perlu diperhatikan waktu-waktunya dan intensitas olahraganya. Kalau setelah sahur intensitasnya bisa dilakukan yang sedang. Kalau mau berat, lihat kondisi, jangan terlalu sering ya. Itu Mbak untuk dari segi waktu, silakan. Sini Mbak. Kemudian untuk berikutnya adalah tips yang lain. Saran saya ketika di bulan puasa ini tetap melakukan gerakan-gerakan untuk pengencangan otot atau penguatan otot ya. Seperti yang mungkin Mbak pernah lihat di video-video yang ada di YouTube atau di mana boleh menggunakan body weight training atau berat badan sendiri, calisthenics, ataupun kita menggunakan beban ya ke gym segala macam. Itu saran saya tetap dilakukan di bulan puasa ini. Jangan sampai di bulan puasa ini kita malah tidak pernah melatih otot karena ketakutan. Akhirnya terjadi penurunan massa otot. Penurunan massa otot sayang dong ya, penurunan massa otot. Makanya teruslah kita melatih otot kita ya. Seminggu yang biasa mungkin hari normal mungkin seminggu 3 kali, mungkin ini seminggu 2 kali saja ya, dengan intensitas yang sedang ya. Intensitas bisa dilakukan sebelum berbuka ataupun sesudah berbuka ya, untuk melakukan otot tadi ya. Kemudian kardio bisa dilakukan setiap hari ya, latihan kardio. Namun ya itu saya bilang sesuaikan kondisi tubuh Anda ya. Kemudian jangan lupa juga tips ini makan. Nah kan kita berbuka, pas sahur mungkin makan, ada yang nggak makan kali, dia karena kebablasan dia nggak makan sehingga akhirnya ketemu di sore hari, itu berbahaya juga. Tapi kalau bisa sahur mungkin nutrisi yang cukup, sini Mbak, nutrisi yang cukup kita usahakan pada saat berbuka nanti kita harus mendapatkan nutrisi yang baik ya. Kenapa? Karena kan sudah seharian kita ya, kita sudah tidak makan di siang hari, otomatis kita bayarnya di sore hari, tapi dengan catatan yang bergizi dan cukup ya. Jadi jangan makannya yang banyak tapi nutrisinya kosong, hanya kebanyakan karbohidrat ya. Yang penting sekali vitamin, mineral, makanan yang bergizi ya. Protein, lemak juga perlu, karbohidrat juga perlu untuk mendukung aktivitas berikutnya ya. Kalau malam hari sesuaikan, mungkin setelah olahraga mungkin ada sedikit buah-buahan ataupun apa yang bisa mendukung aktivitas berikutnya. Saya kira itu sih tipsnya ya. Jangan lupa istirahat juga, jangan gara-gara ini karena sudah bangunnya di awal. Sekarang sahur jam berapa Mbak bangunnya? Jam 3. Jam 3 bangunnya, otomatis kan kita harus tidurnya itu minimal 7-8 jam. Pasti akan kepotong kan. Ya usahakan nanti tidurnya yang biasa jam 10 kita turunkan jam 9 akhirnya kan. Karena kan harus bangun pagi-pagi sehingga badan kita juga tetap fit ya. Makannya juga kita perhatikan di kondisi puasa ini. Kemudian olahraganya juga kita perhatikan, dan istirahat juga kita perhatikan tanpa mengabaikan bulan puasa ini ya. Bulan puasa tetap jalan dengan baik, olahraga juga dengan baik sehingga kondisi tetap fit ya. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih Mbak Dina atas waktunya dan pertanyaannya. Semoga pertanyaan ini mewakili teman-teman yang ada di Indonesia dan juga memberikan sedikit rekomendasi yang positif bagi kita semuanya. Tetaplah semangat, teruslah standby di YouTube Carlton Tactical. Carlton Tactical, always forceful. Carlton's Tactical, always forceful.